penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, terima kasih kehadirannya pada pertemuan yang menurut saya ini adalah pertemuan yang sangat berisi. Hari ini Ibu dan Bapak, kita akan belajar bersama-sama tentang budaya positif dalam pembelajaran. Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak yang mengajar di kelas 7, itu budaya positif mungkin bukan hal yang baru. Namun bagi Ibu dan Bapak yang mengajar di kelas 8 dan 9, budaya positif ini adalah sesuatu yang lama tetapi baru. Mengapa disebut lama? Karena sebetulnya secara tidak sadar Bapak dan Ibu mungkin sudah menerapkan budaya positif. Namun ternyata budaya positif ini di kurikulum Merdeka ini harus dimunculkan, terdokumentkan dan terukur. Oleh sebab itu, mengapa saya mengkhususkan untuk mengajar kelas 8 dan 9? Karena berdasarkan observasi yang Ibu lakukan kemarin, itu Bapak dan Ibu yang mengajar di kelas 9 itu belum memunculkan budaya positif. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama menyimak dan membedah apa itu budaya positif yang harusnya diterapkan pada saat pembelajaran. Mengapa di kelas 8 dan 9? Bapak dan Ibu di kelas 7, budaya positif ini hal yang biasa karena ada dalam kurikulum. Tetapi Bapak dan Ibu nanti di tahun pembelajaran yang akan datang, Bapak dan Ibu yang mengajar di kelas 9 belum tentu akan mengajar di kelas 8 dan 9. Mungkin akan mengajar di kelas 7 atau mungkin di kelas 8 yang saat ini siswanya kelas 7. Oleh sebab itu, pengajar kelas 8 dan 9 harus paham dan bisa mengimplementasikan apa itu budaya positif. Kalau Ibu mengamati di sini, pengajar kelas dan 9 ini mayoritas adalah para guru senior. Betul ya? Melihat ini adalah para guru senior. Untuk Bapak dan Ibu yang senior, yang sudah lama mengajar, itu biasanya saya selalu mengatakan begini, Ibu dan Bapak, alhamdulillah mengajar atas kami, pengalaman konstitusi, jam terbangnya sudah banyak, insya Allah mengajarnya baik. Alhamdulillah. Tetapi ketika ada seseorang yang memuji seperti itu, mohon itu untuk menjadi feedback bahwa Bapak dan Ibu sebagai guru senior tetap meskipun jam terbangnya sudah tinggi, meskipun pengalamannya sudah banyak, tetap utami HP-nya dan dicas. Jadi jangan terlena dengan saya emosi, senang, abdi mada, atas langit. Tetap bagaimanapun juga di atas langit masih ada langit. Bagaimanapun juga kita itu HP juga anu di dalam lingkup baru dapat apa terbaru terus ya, yang dibeli oleh anak-anak atau oleh kita akan selalu HP terbaru sampai sidik-sidik. Sama halnya dengan guru yang disukai oleh anak-anak, guru yang menjadi favorit anak-anak adalah guru yang bisa mengimplementasikan metode atau model terbaru. Jadi hari ini dan Bapak, mari kita sama-sama membedah apa itu
perilaku positif, apa itu disiplin positif, apa itu hal positif yang bisa kita implementasikan dalam pembelajaran di keseharian Ibu dan Bapak. Sekali lagi Ibu dan Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Selamat mengikuti pembelajaran dan saya berharap Ibu dan Bapak bisa mengimplementasikan hasil pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang hari ini berkenan untuk bisa menghadiri undangan yang sudah disampaikan melalui Ibu Kepala dalam acara destinasi pemahaman budaya positif. Mohon izin sebelumnya saya berdiri sebagai tugas Ibu sebagai destinasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Parokong Kabupaten Bandung Barat. Bersama saya Nurul Estikus Priyanti. Alhamdulillah, suatu kebanggaan sekali hari ini saya bisa hadir di tengah ibu-ibu dan bapak-bapak guru hebat dari SMP Negeri 3 Parokong yang alhamdulillah ketika saya bergabung di SMP ini alhamdulillah sangat mendukung sekali ketika saya pembelajaran, mengikuti kegiatan guru penggerak ataupun hal-hal positif yang saya lakukan. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 3 Parokong. Di sini mohon izin sekali saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu. Selama 1 jam ini insya Allah kita akan diskusi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin ada yang sudah ya sampai ke modul budaya positif yang sebelumnya bisa dipelajari Bapak dan Ibu. Tapi mungkin di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya ketika melakukan pembelajaran di modul budaya positif ini. Baik, sebelum kita berlanjut ke materi Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang mau menyampaikan pemahaman sedikit mungkin dari budaya positif yang Bapak dan Ibu ketahui selama ini. Boleh enggak Bapak Ibu? Siapa yang mau mencoba? Boleh, Bu Ima, silakan. Baik, terima kasih Bu Rahma yang hari ini sudah tampil cantik dan siap berbagi ilmunya ya. Kalau mendengar itu sering, diimplementasikan juga demikian ya, seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah. Yang saya pahami, budaya disiplin positif itu adalah suatu kebiasaan. Namanya juga positif berarti suatu kebiasaan yang baik yang dilakukan, baik itu on proses, di dalam proses maupun dalam penugasan dan tentunya output. Jadi selalu ketika kita belajar, dalam proses belajar, dalam penugasan menerapkan budaya atau disiplin positif, maka itu akan menghasilkan output yang lebih bermakna. Dan yang saya tahu disiplin positif itu tidak bisa dibangun oleh satu pihak, tapi itu perlu koordinasi, perlu sinkronisasi semua yang terlibat di dalamnya. Menurut saya seperti itu. Dan insya Allah para guru di sini sudah sebetulnya menerapkan itu, tapi mungkin secara administratif itu belum sempurna. Jadi hari ini kita sama-sama belajar ya. Mungkin itu yang saya pahami Bu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat alhamdulillah tadi betul sekali yang disampaikan, dan bahkan di sekolah kita Bapak Ibu ini sudah menerapkan budaya positif yang
dilakukan kepada siswa-siswinya. Baik, selanjutnya konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini yang akan kita bahas, kita diskusikan selama 1 jam ke depannya Bapak dan Ibu. Baik, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum kepada pembelajaran paradigma baru, ada istilah pembelajaran yang berpusat pada murid dan juga ada yang pembelajaran berpusat pada guru. Boleh mungkin Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan apa itu berpusat pada guru dan berpusat pada siswa? Boleh sedikit saja juga tidak apa-apa. Maka Bapak Ibu ada yang mau mencoba? Boleh. Baik, pembelajaran yang berpusat pada guru dan pada murid ya. Untuk pembelajaran yang berpusat pada guru, jadi selama proses mengajar sampai kepada penugasan, guru itu jadi jadi center, penggerak, betul-betul penggerak, tapi itu lebih kepada penguasaan, itu dikuasai gitu ya. Jadi tidak memberikan ruang, tidak memberikan space kepada siswanya untuk mengeluarkan ide, untuk berpendapat, atau kalaupun ada itu sedikit saja. Hal ini bisa muncul karena bisa berbagai kemungkinan ya. Yang pertama ketidakpercayaan bisa muncul ya, karena ketidakpercayaan seorang guru kepada muridnya karena menyaksikan keilmuannya seperti apa, karena juga mungkin style dia mengajar juga bisa. Dan ini biasanya bukan pembelajaran yang kekinian, yang kontemporer, tapi ini lebih ke lecture gitu, ceramah, sistem ceramah itu pembelajaran zaman dulu. Tapi saya juga produk lecture, saya juga produk belajar ceramah, insya Allah ya, itu tetap tergantung kepada siswanya. Tapi di pembelajaran yang student center atau berpusat kepada siswa, guru itu akan lebih mengapresiasi, akan lebih percaya kepada siswa, memberikan ruang, waktu, memberikan kepercayaan kepada siswa untuk minimal memberikan kesempatan untuk berpendapat. Di sini guru sebagai fasilitator, controller, ya gitu, fasilitator, motivator, gitu. Jadi tidak 100% menguasai, tapi itu pun tetap bergantung kepada kondisi siswa di sekolah tersebut. Jadi pandai-pandainya guru, gitu ya. Mungkin itu yang saya pahami. Tapi di Kurma itu memang student center itu menjadi salah satu kekhasannya, gitu ya. Terima kasih Bu Ima, Masya Allah luar biasa sekali pemahamannya ya. Baik, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada profil pelajar Pancasilanya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah tujuan kita pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu. Tujuan akhir kita adalah bisa menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong. Di sini bergotong royong dalam artian bahwa siswa bisa kolaborasi, bisa bekerja sama dengan siswa maupun dengan guru. Yang selanjutnya kreatif, mampu mengembangkan kemampuan yang mereka miliki, bernalar kritis dan mandiri. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Yang selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi ini kita beranggapan bahwa ilusi sebagai guru itu adalah mengontrol siswa, sehingga siswa itu bisa dikontrol tingkah lakunya
guru. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika kita membuat kritikan atau seorang guru membuat rasa bersalah kepada siswa, bahwa itu bisa menguatkan karakter. Ternyata ini adalah miskonsepsi yang selama ini dilakukan ya Bapak Ibu. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya mengubah paradigma ini dari budaya positif. Yang selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, pada stimulus respon itu ada realitas atau kebutuhan kita itu sama menurut stimulus respon. Tetapi menurut dari teori kontrol bahwa realitas kebutuhan setiap siswa itu berbeda. Kebutuhan siswa, kebutuhan kita itu bahwa kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan anak yang lainnya. Kebutuhannya sama dan perlakuan kita sama. Yang selanjutnya, menurut stimulus respon, semua orang melihat yang sama, bahwa apa yang kita sajikan, apa yang kita perlihatkan kepada siswa itu kita beranggapan menurut stimulus respon itu hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seperti kita sajikan misalnya materi atau hal yang kita misalkan mau disampaikan kepada siswa, tetapi kita beranggapan bahwa siswa itu berpemikiran sama. Ternyata itu adalah menurut teori kontrol itu berbeda setiap anak menyimaknya seperti itu. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri itu. Bapak Ibu bisa dibaca nanti ya. Baik, selanjutnya, nah ini kita kepada disiplin positif. Tadi betul sekalian yang disampaikan Bu Ima. Di sini disiplin berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Yang selanjutnya, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman yang berlebihan. Jadi ternyata saya juga baru tahu setelah pembelajaran modul ini bahwa kita memberikan reward dan hukuman itu ternyata itu tidak baik, Bapak Ibu. Jadi selama ini yang saya lakukan gitu ya, yang saya lakukan bahwa membuat memberikan reward itu bisa memotivasi anak. Tetapi kita lupa bahwa anak yang lain itu bisa memberikan anak yang lain ya betul sekali jelas gitu ya. Yang selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini Bapak Ibu tujuan kita pada pembelajaran disiplin positif ini. Tujuan akhir kita adalah bisa menimbulkan motivasi dalam diri anak, motivasi yang ada pada dirinya, gitu. Di sini ada dua motivasi, nanti akan dijelaskan pada motivasi siswa nanti di slide berikutnya. Itu ada motivasi yang ada pada dirinya atau motivasi yang berada di luar atau dari lingkungan. Misalnya karena takut akan hukuman guru, misalnya seperti itu. Tapi kita harus berupaya bagaimana anak bisa melakukan agar bisa menimbulkan
hal positif yang ada pada dirinya atau motivasi yang ya kita yang dianggap nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini saya ambil dari 3 nilai kebajikan dari organisasi saya, ambil dari 3 ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila tadi kita sudah jelaskan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang pertama ini tujuan kita pada pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Yang selanjutnya, nilai kebajikan menurut IBO Primary Year Program atau PYP. Nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya, nilai kebajikan selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Yang ini adalah dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Gitu ya. Jadi bukan hanya kita sebagai guru, siswa juga adalah memiliki kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kebutuhan dasar apa saja? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Mungkin Bapak Ibu ketika mengajar, saya pernah mengalami ketika masuk ke kelas itu ada anak yang masih makan ketika pagi-pagi, ada juga yang mengantuk. Nah, Bapak Ibu, menurut materi yang saya pelajari, kita itu tidak boleh langsung menghukum anak tersebut. Misalnya dengan cara menghukum, kamu makan misalnya silakan keluar atau bagaimana. Tapi kita harus tahu dulu kenapa anak tersebut sedang makan. Misalnya bisa jadi karena di rumahnya memang tidak diberikan sarapan atau mamanya mungkin kesiangan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan yang memang kebutuhan dasar dari anak yang itu bertahan hidup. Yang selanjutnya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa kasih sayang dan diterima ini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan yang ini sering kita temui, dan saya pernah menemui anak yang tidak bisa bergabung dengan kelompok yang lain, gitu. Ketika tidak dijadikan, ketika dibentuk kelompok, anak selalu protes, Bu, tidak mau dengan kelompok tersebut. Itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari siswa tersebut akan kasih sayang dan rasa diterimanya itu. Yang selanjutnya yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini banyak sekali yang kita temui ya Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang selanjutnya, kesenangan, beriman, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu merupakan semuanya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan hanya siswa, tapi kita juga. Kalau misalkan salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, seperti rasa diterima, seperti itu ya. Yang selanjutnya, nah ini ada motivasi perilaku manusia.
Bapak Ibu ketika menghadapi siswa ada yang mungkin anaknya bandel, itu sering sekali, atau yang tidak mengerjakan tugas. Nah, betul sekali. Nah, motivasi perilaku ini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi anak tidak melakukan tersebut karena seperti tadi takut dihukum oleh guru, gitu ya. Yang selanjutnya mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, gitu. Ada nanti si ibu biasanya suka ngasih, misalnya kasih reward seperti itu. Dan ini yang dua hal ini adalah Bapak Ibu motivasi yang ada, motivasi internal yang dari luar, gitu, dari luar. Sehingga kalau ini dilakukan seperti hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ketika kita tidak menghukum, ketika kita lengah atau ketika tidak berada dengan siswa tersebut akan kembali melakukan hal itu, gitu. Dan yang hal ini untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain juga sama. Jadi motivasi anak itu mau melakukan itu karena ada imbalan. Jika kembali lagi, ketika tidak ada imbalan, maka akan kembali lagi sikapnya, akan kembali lagi kepada semula. Nah, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana bisa memunculkan motivasi internal yang ada pada diri siswa. Nah, ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, gitu. Yang selanjutnya, ini ada motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Yang selama ini saya tahu dari zaman saya sekolah, ini juga materi saya baru ya Bapak Ibu, materi yang saya pelajari bahwa yang saya tahu itu adalah perilaku manusia itu hanya hukuman saja. Karena dari dulu misalnya saya ketika sekolah tidak kesiangan atau apapun itu pasti adanya hukuman, bahkan konsekuensi kalau saya tidak ada punya. Terus ada restitusi itu yang baru saya pelajari saat ini. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, terus tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Yang selanjutnya konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Biasanya ini peraturan sekolah yang kalau dulu peraturan sekolah sebelum sekarang itu menjadi keyakinan kelas. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti ya Bapak Ibu. Di sini ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, tadi ya Ibu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang posisi sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Apa itu sebagai penghukum? Kita contoh penerapannya 5 posisi kontrol. Mohon maaf ya Ibu pembina OSIS, saya mengambil kasus ini. Misalnya kasus ini adalah ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, posisi hukuman ini Bapak dan Ibu, ketika penghukum, dia akan mengatakan ini adalah percakapannya ya Bapak Ibu ya. Misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Alhamdulillah di sini tidak ya, tidak di sini di sekolah ini alhamdulillah sudah menerapkan posisi kontrol yang baik untuk siswa-siswinya. Nah, ini adalah posisi penghukum. Jadi ketika anak berbuat salah, itu langsung dihukum, diberi hukuman. Gitu. Nah, yang selanjutnya posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Dan ini secara tidak sadar saya lakukan Bapak dan Ibu.
saja mengecewakan ibu. Jadi merasa kita bersalah bahwa siswa tersebut melakukan hal itu gitu. Itu adalah membuat rasa bersalah Bapak dan Ibu. Yang kelima, posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Maaf ini. Oke, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut. Nah ini pemantau biasanya ini oleh kepala sekolah dilaksanakannya gitu ya. Ya, makasih betul sekali. Ya, kesiswaan ya. Oleh kesiswaan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol terbaik menurut posisi terbaik yang dilakukan seorang guru yang harus dilakukan itu adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi kita tadi harus memunculkan dulu apakah kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya. Jadi kita harus menyadarkan anak dulu akan kesalahannya, terus dia cari solusinya. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika membuat kesalahan tersebut. Nah, Bapak itu memang tugasnya sangat berat ya Bapak dan Ibu. Saya juga sedang belajar gitu karena anak-anak kadang ada yang mengerti juga, ada yang tetap juga. Kalau tidak dihukum tetap gitu anak-anaknya gitu ya. Mungkin ini adalah perdebatan kita dalam kegiatan untuk membedah materi ini. Yang selanjutnya, posisi kontrol seorang guru tadi, dari kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ya. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini posisi manajer mengaku pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang selanjutnya, posisi kontrol. Apakah aku? Coba Bapak Ibu, apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Ya, betul sekali. Membuat rasa bersalah, pada anak. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ya? Memberikan hukuman. Yang selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya, nah materi yang selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas. Di sini ada mengapa keyakinan kelas yang sekarang kita terutama di kelas 7 ya, tapi bukan peraturan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, jadi sekarang itu bukan kesepakatan kelas lagi Bapak Ibu, tapi keyakinan kelas. Berarti malah tidak bisa dilakukan oleh semua. Benar. Benar. Jadi kalau yakin lebih ke apa ya? Meyakini diri sendiri berarti yang apa ya? Peluang untuk bisa dilakukan semua yang ada di kelas itu besar. Gitu kalau kesepakatan kelas mungkin hanya berupa itu yang lainnya sanggup. Betul sekali. Jadi kalau yang selamanya mungkin selama ini kita kesepakatan kelas ya Bapak Ibu yang kita sepakati, tapi ini lebih mendalam mungkin, lebih mendalam. Jadi kita harus meyakini bisa dilakukan oleh siswanya sendiri. Jadi ini adalah tujuan kita menciptakan motivasi intrinsik dari siswa, gitu. Jadi ketika anak yakin bahwa hal tersebut adalah hal baik, itu bisa memunculkan motivasi intrinsik tadi dalam diri siswa. Gitu. Ini yang mungkin yang selanjutnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ketika bersifat abstrak, terus yang selanjutnya berupa pernyataan universal.
dibuat dalam pernyataan positif. Jadi misalnya ini sebetulnya hampir sama dengan kesepakatan kelas, ya digunakan juga dengan bahasa yang positif ya, seperti kalau jangan membuang sampah sembarangan, itu kan hal negatif, tapi jagalah ya, tapi misalnya menjaga kebersihan atau jagalah kebersihan, misalnya terus disiplin seperti itu, jujur misalnya gitu, itu adalah jadi anak sendiri yang meyakini bahwa hal itu akan dilakukan pada diri siswa sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya, semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Ini adalah contohnya Bapak Ibu membuat keyakinan yang dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya, nah ini adalah materi kita yang terakhir Bapak dan Ibu, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kita akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan menurut segitiga dalam tahapan segitiga restitusi. Nah di sini segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada tahapan segitiga restitusi ini ada tiga tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Itu biasanya ini kan di awal pembelajaran ya, di awal tahun ajaran baru. Di sini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui tiga tahapan, yaitu tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini apa sih tujuannya? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Yang selanjutnya, nih Bapak dan Ibu, ketika menstabilkan identitas, ya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran tadi ya Bapak Ibu. Nah di sini menstabilkan identitas itu ini adalah percakapan atau kata-kata yang diucapkan. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, contohnya si anak itu kesiangan ya Bapak Ibu. Ya ketika kesiangan, misalnya kita itu tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh langsung menghukum. Kamu kesiangan, misalnya itu langsung kita hukum. Tapi kita itu harus bertanya dulu. Nah ini adalah validasi tindakannya dulu. Jadi anak itu misalkan berbuat kesalahan itu wajar. Ibu juga misalnya pernah mengalami kesalahan tersebut. Karena kita itu tidak bisa terlepas dari kesalahan ya Bapak dan Ibu. Betul. Nah di sini tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kata-kata ini Bapak dan Ibu. Ini merupakan validasi tindakan. Oke, selanjutnya, nah Bapak dan Ibu juga pernah melakukan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika ada anak yang berbuat kesalahan, seperti tadi kesiangan, kita harus bisa mengembalikan ke siswa. Kira-kira anak itu harus bisa mencari solusi sendiri. Kenapa bisa kesiangan? Nah yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu, misalnya kesiangan, karena kita lanjutkan dulu ke validasi tindakan. Nah setelah tadi tahapan identitas tadi, yang kedua yaitu dari segitiga restitusi tadi, yang kedua validasi tindakan yang salah. Kita cari tahu dulu kesalahan yang salah itu apa. Berdasarkan prinsip, berdasarkan perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi seperti tadi anak kesiangan. Ibu juga pernah mengalami kesalahan tersebut. Tadi itu kan apa? Validasi tindakan, identitas. Nah yang selanjutnya kita validasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu
Jadi alasan anak melakukan kesalahan tersebut apa sih gitu. Jadi tidak boleh kita langsung menghukum. Yang selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, misalnya bolos. Daripada bolos ya udah mendingan gak usah sekolah, itu kan mungkin aja terjadi ya Bapak dan Ibu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya ada yang kesiangan, yang orang tuanya sakit, mungkinnya yang tidak bisa mengantar, yang mungkin di perjalanan angkotnya lama seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum seperti itu. Jadi kita harus memvalidasi dulu kenapa bisa melakukan hal tersebut. Nah, setelah tadi melakukan validasi tindakan, yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi apa tadi? Keyakinan kelas apa yang sudah tadi dilanggar sama anak? Itu kan kita misalkan kira-kira Bapak dan Ibu ketika anak datang kesiangan, keyakinan apa yang dilanggarnya? Ya, itu kan disiplin bisa hadir tepat waktu. Nah, anak itu kan dia harus memvalidasi, mencari tahu solusinya nanti. Ketika sudah menemukan tadi berarti keyakinan yang harus dia tepati, apa yang sudah dia sepakati dari keyakinan yang sebelumnya itu yang dia langgar, sehingga dia bisa memberikan solusi nanti ketika anak membuat kesalahan tersebut, dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Misalnya kalau di kelas itu banyak sampah, misalnya keyakinan tadi dibuat menjaga kebersihan misalnya. Nah, itu kan membuat gambaran kelas yang ideal menurut kamu bagaimana? Kelas yang bersih, contohnya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah aksi nyata atau aksi nyata penerapan budaya segitiga restitusi di kelas yang saya lakukan. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau tidak sesuai. Ya, saya Bu. Suaranya gimana? Nah, ini kenapa kita menanyakan kenapa validasi tindakan yang salah. Ini dalam skenario-nya Raisa itu sering terlambat ke sekolah karena setiap malam itu bermain game. Jadi dia bermain game setiap malam sehingga datangnya selalu kesiangan. Kita melakukan validasi tindakan dulu. Tadi menanyakan kita juga pernah mengalami kesalahan, misalnya ibu juga mengalami kesiangan itu pernah. Nah, itu adalah memunculkan anak agar tidak down sebetulnya. Gitu. Jadi sehingga ketika anak membuat kesalahan itu anak tidak merasa dirinya terpojok seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Nah, baru misalkan nanti setelah validasi tindakan, setelah menstabilkan identitas, kita validasi dulu tindakan yang salah. Bahwa apa yang dilakukan Raisa selama ini bermain game gitu sampai larut malam itu hal yang salah. Sehingga selanjutnya misalnya dia tahu solusinya. Solusi ketika dia sudah melakukan hal tersebut, dia bisa mengembalikan tadi. Bisa mengembalikan bahwa hal yang baik bisa dia lakukan. Jadi setiap malam dia sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan pada akhir videonya kita sebagai guru-guru berkoordinasi dengan orang tua. Jadi kita melakukan komunikasi dengan orang tua apa yang terjadi dengan siswa dan kita anak tersebut bisa memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Itu mungkin akhir banyak nih. ya. Betul sekali. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau memberikan pengalaman yang selama ini dilakukan di kelas atau mungkin di sekolah kita karena banyak sekali ya. Ini merupakan pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan mungkin kedepannya saya bisa menerapkan apa yang ada di modul ini dan kita sama-sama menjalankannya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mungkin mau menambahkan, silakan.
dalam menyelesaikan masalah. Mungkin Ibu bisa memberikan kepada saya motivasi atau bagaimana saya bisa menjalankan apa yang sudah saya pelajari selama ini. Mungkin berbagi pengalaman Ibu selama menjadi BK yang baik. Bahkan alhamdulillah ketika saya pertama di kelas 7C itu ada siswa dan beliau itu Bapak Ibu sudah kesini. Ketika saya belum belajar modul ini, beliau sudah menangani masalahnya sudah lebih baik. Sudah, Masya Allah, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan motivasi untuk saya, pengalaman terbaik yang Ibu bisa berikan. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya pernah juga ya, tapi tidak punya masalah, ini hanya berbagi pengalaman saja. Mungkin yang baiknya bisa kita terapkan ke depannya dan yang buruknya bisa kita tinggalkan. Mungkin ya, pengalaman saya dulu sewaktu menjadi siswa, tentunya banyak sekali masalah yang saya hadapi. Mungkin sebelum memperoleh pembelajaran mengenai disiplin positif, dulu itu mungkin saya lebih cenderung ke melakukan hukuman dan konsekuensi mungkin ya. Tapi penerapannya kepada siswa mungkin itu kurang pas ternyata, karena sifatnya ternyata hanya sementara. Pada saat itu saja siswa patuh, ataupun dengan cara memberikan reward pada siswa yang memang taati aturan. Saya berikan reward, saya berikan ujian, saya berikan sesuatu yang membuat dia menjadi bisa berubah pada saat itu, tapi kenyataannya hanya sementara. Nah, kemudian seiring waktu berjalan, saya mencoba bagaimana menggali atau mengarahkan anak itu sebenarnya lebih ke hatinya mungkin ya. Kita berikan arahan, kemudian kita tunjukkan ini loh yang benar itu seperti ini. Kita berkomunikasi dengan cara yang berubah, tentunya tidak seperti dulu lagi. Apalagi setelah saya memperoleh ilmu dari PMM ini, oh ternyata begini ya. Sangat enak sekali dalam menyelesaikan suatu masalah ketika seorang anak melanggar aturan. Ternyata menggunakan cara disiplin positif, kita lebih menggali jiwanya secara holistik. Akhirnya anak jadi menyadari akan kesalahan yang sudah dia perbuat. Tentunya komunikasi mengarahkan, maka akan tercapailah apa yang kita bersama inginkan. Tentunya akan membentuk suatu karakter yang kita harapkan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Madam, ada yang mau ditambahkan sebagai kesiswaan kita yang luar biasa dengan permasalahannya setiap hari. Bunda juga boleh. Kita berbagi ya Bapak dan Ibu, kita mendengarkan bagaimana di lapangan Bu Ima sebagai kesiswaan dan Bunda mengatasi Ibu Susi setiap hari bergelut dengan siswa dengan segala permasalahannya. Boleh, enggak? Silakan. Lima pengalaman aja Bunda di lapangan ya Bu Susi ya. Kita yang sering memberikan treatment atas kasus. Suatu kasus jika tidak diberikan treatment, maka tidak akan ada perubahan. Bukan mungkin, tapi pasti dari treatment yang kita lakukan itu belum seluruhnya baik, belum seluruhnya memenuhi kriteria. Tapi insya Allah di lapangan satu catatan yang melanggar aturan, maaf ya, yang kurang perhatian sama perat itu bukan 1-2, tapi jumlahnya puluhan. Kebayang kalau setiap satu siswa itu diinterogasi seperti tadi ya, mulai dari why, kenapa ini bisa terjadi, gitu kan, validasi seperti itu. Tapi insya Allah hal tersederhana saja, atribut saja ya Bunda, insya Allah kita selalu tanya one by one, satu persatu. Ketinggalan, lupa,
hilang, dipinjam teman, belum beli gitu ya. Dan insya Allah dari sekian yang alasannya syar'i itu kita balik kanan, silakan masuk kelas. Jadi insya Allah walaupun itu ada punishment, itu ada hukuman yang diberikan kepada siswa, insya Allah itu tidak mendidik. Insya Allah tidak 100% tidak mendidik, itu bukan hukuman fisik yang bagaimana, itu enggak, tapi lebih kepada semoga ada perubahan ke efek jerak, lebih ke situ. Tidak ada yang selama ini merasakan terasa dilukai, disakiti gitu. Saya selalu tanya, siapa yang merasa pernah tersakiti hatinya oleh Bu Ima? Enggak ada Bu gitu ya. Bahkan saya membrand diri saya sendiri galak, buat mereka enggak, Bu Ima enggak galak. Jadi itu pun bisa jadi apa? Berarti kita masih di batas wajar gitu, batas wajar. Tapi selalu kalau menanya itu selalu ya benernya. Bahkan itu datanya ada di OSIS, kenapa nggak pakai dasi, alasannya ini. Jadi kita nggak langsung hukuman gitu, enggak. Itu pun hukumannya secara fisik itu bagus ya untuk menguatkan otot kaki ya Bu Susi ya. Iya. Bukan begitu, bukan sampai lari 10 keliling korban bendera, itu insya Allah tidak gitu ya. Apalagi cuek. Enggak, itu tugas Pak Rahmat dan Sapras. Tugas Pak Rahmat dan Sapras. Kita sebagai guru di sini sebagai manajer ya. Kalau saya tadi baik, itu mungkin hal-hal baru, ya hal baru, ilmu baru, bahwa selain motivator, fasilitator, kita juga harus jadi manajer gitu ya, yang mengawasi itu, memantau yang di bawahnya, memanage, mengatur apa yang harus dilakukan. Sekarang bagaimana kalau yang melanggar aturannya guru? Manajernya siapa? Kepala sekolah yang manajernya. Baik. Baik. Ya, jadi kepada Bapak Ibu guru kita minimalisir ya, kita minimalisir pelanggaran aturan dan tata tertibnya. Kita ringankan tugas atau beban kepala sekolah di sini. Kita koordinasi positif ya, begitu mungkin. Terima kasih. Itu pengalaman di lapangan ya. Mana yang salahnya, mana diberitahukan. Terima kasih Bu Ima, Ibu, Bu Endang juga yang sudah memberikan pengalaman terbaiknya, dan aplaus sekali buat Bu Ima sebagai kesiswaan yang luar biasa dengan segala permasalahan yang terjadi di lapangan. Tetapi beliau bahkan dari kasus-kasus mungkin yang begitu banyak, beliau bisa mengaplikasikan tadi bahwa alasannya itu terdokumentasi. Kenapa siswa seperti itu kan melalui bertanya seperti itu. Mungkin pengadministrasian kita secara mendalam itu dilakukan, karena yang mungkin intinya adalah perlu kolaborasi dari setiap guru, gitu. Termasuk guru kelas, wali kelas, guru mata pelajaran, karena ketika dengan siswa yang begitu banyak dengan permasalahannya yang banyak, jika tidak ada kolaborasi dari keseluruhan stakeholder yang ada di sekolah, itu tidak akan berjalan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, itu adalah penutup dari materi yang saya paparkan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan Bapak Ibu bisa menghadiri kegiatan hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat. Alhamdulillah luar biasa hari ini semangatnya. Anak-anakku sekalian, hari ini alhamdulillah kita sangat cerah sekali ya hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah mendengar tentang keyakinan kelas? Sudah mendengar belum?
dengan peraturan. Melalui kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas, tujuannya untuk apa? Untuk membuat kelas menjadi aman, nyaman, misalkan menjadi suasana yang kita inginkan dalam kelas. Kira-kira suasana kelas yang bagaimana yang kalian inginkan? Yang disiplin, yang bersih, apa lagi? Saling menghormati, betul sekali. Nah, untuk keyakinan kelas di kelas 7G ini, Ibu akan melibatkan kalian dalam pembuatan keyakinan kelas. Kira-kira silahkan kalian tuangkan kelas yang impian yang tadi, seperti tadi disiplin, tapi tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, itu adalah contoh kalimat yang negatif. Jadi kalian cukup dengan kata-kata menjaga kebersihan. Jadi kalian meyakini dalam diri tugas kalian harus menjaga kebersihan. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.